Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Mufliha dengan NIM A1P1198083. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Video ini saya akan memaparkan beberapa submateri yang akan saya bawakan. Yang pertama, definisi perencanaan pembelajaran. 2. Standar kompetensi. 3. Kompetensi dasar. 4. Indikator. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Metode pembelajaran. Dan yang terakhir, model pembelajaran. 1. Definisi perencanaan pembelajaran. Dalam dunia pembelajaran banyak sekali dijumpai berbagai macam konsep pembelajaran yang dipakai dalam pengembangan pembelajaran di sekolah. Berbagai definisi perencanaan pembelajaran banyak didapatkan dalam berbagai macam teori yang berkembang saat ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perencanaan pembelajaran, alangkah baiknya kita perjelas dulu apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama ada Cunningham, yaitu mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan berlaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Kedua, menurut Steller, perencanaan ialah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya, yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Pada teori ini, perencanaan menekankan pada usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang disesuaikan dengan apa yang dicita-citakan. Dan yang ketiga, pada definisi yang lain, Robbins menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Dalam definisi ini memiliki asumsi bahwa perubahan selalu terjadi. 2. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan pengusaha pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu pelajaran. Standar kompetensi atau yang disingkat dengan SK tidak dapat diubah karena harus menyesuaikan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. 3. Kompetensi dasar. Rancangan Perencanaan Pembelajaran atau RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 4. Indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. 5. Tujuan pembelajaran. Kegiatan menyusun rencana pembelajaran merupakan salah satu tugas penting guru dalam memproses pembelajaran siswa. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Permendiknas RI Nomor 52 Tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa salah satu komponen dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu adanya tujuan pembelajaran yang di dalamnya menggambarkan
proses dan hasil belajar yang dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik, dan bahan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran.